Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profil sosiolinguistik di Indonesia. Anggota kami yaitu Fitriah, yang kedua Santika Purnama, yang ketiga Rahmania Zahra, dan saya sendiri Nur Anggreni Dimayanda. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Keadaan kebahasaan di Indonesia kini pertama ditandai dengan adanya sebuah bahasa nasional yang sekaligus juga menjadi bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, adanya ratusan bahasa daerah. Ketiga, adanya sejumlah bahasa asing yang digunakan atau diajarkan di dalam pendidikan formal. Penggunaan bahasa Indonesia semakin hari semakin meluas, dan jumlah penuturnya bertambah banyak. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, karena bahasa Indonesia memiliki status sosial yang tinggi, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Kedua, semakin banyak keluarga, terutama di kota-kota besar yang langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan anak-anak mereka. Ketiga, dapat berbahasa Indonesia mempunyai kesempatan sosial yang lebih bila dibandingkan hanya dapat berbahasa daerah. Keempat, bahasa Indonesia sering dijadikan alternatif pilihan untuk menghindar dari keharusan berundak usuk atau bersorsinggih bila harus menggunakan bahasa daerah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Santika Purnama. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada bahasa Indonesia berasal dari pidgin. Dalam studi sosial linguistik, ada satu hal yang menarik mengenai asal-usul bahasa Indonesia, yaitu adanya pendapat dari pakar asing yang memiliki reputasi nama internasional bahwa bahasa Indonesia standar berasal dari sebuah pidgin yang disebut Bazar Malay atau Laumai yang dilontarkan oleh seorang sejarawan Kenaman G.M. Kal dalam buku yang berjudul Nationalism and Revolution di Indonesia. Dari kembangan dan penyebaran yang begitu luas digunakan sebagai lingkungan pes oleh sebagai bangsa dan suku bangsa untuk sebagai keperluan. Kalau kita bandingkan pidgin Melayu, Kreol Melayu, dan bahasa Indonesia, menurut klarifikasi sosiologi dan Swirt, maka dapat kita lihat sebuah pidgin tidak memiliki dasar standarisasi otonomi, historisitas, dan fasilitas. Sebuah Kreol hanya memiliki dasar fasilitas tetapi tidak memiliki standarisasi, historisitas, dan otonomi. Selanjutnya ada pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan bahasa menyangkut sebuah aspek atau tataran bahasa, yaitu fonologi, ejaan, morfologi, sintaksis, kosakata, dan peristilahan. Dalam bahasa Indonesia, ada pembakuan yang sudah diselesaikan, tetapi ada pula yang belum. Pembakuan ejaan dimulai tahun 1901 oleh K.H.A. van Ophuijsen, seorang sejarah Belanda. Sebelum ada ejaan van Ophuijsen, ejaan bahasa Indonesia sangat beragam. Ejaan van Ophuijsen dirasakan kurang cocok untuk bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo tahun 1938 disarankan agar ejaan van Ophuijsen itu disempurnakan
Sebelum ejaan itu sempat disempurnakan, telah pecah Perang Dunia Kedua dan Indonesia diduduki bala tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan M.R. Suwandi pada tahun 1947 merevisi ejaan Van Hofusen itu berupa ejaan yang lebih sederhana, yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahman. Baik, selanjutnya yaitu dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Kota Medan tahun 1954 muncul pula usul agar ejaan Suwandi disempurnakan karena tidak cocok dengan keadaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Segera dibentuk panitia penyempurnaan ejaan yang diketuai oleh Prof. Prigiano dan Katopo. Hasilnya adalah konsep ejaan baru yang disebut sebagai ejaan Prijono Katopo. Sebelum ejaan ini dilaksanakan, ada keinginan dari pihak Persekutuan Tanah Melayu untuk menyamakan Sebelum ejaan ini dilaksanakan, ada keinginan dari pihak Persekutuan Tanah Melayu untuk menyamakan ejaan Melayu dan Indonesia. Perundingan dari kedua belah pihak menghasilkan konsep yang disebut ejaan Melindo. Sayang, sebelum ejaan ini dilaksanakan, timbul konflik politik antara kedua negara, sehingga konsep ejaan Melindo itu tidak dapat dilaksanakan. Sesudah konflik politik selesai dilakukan, kembalilah perundingan sehingga lahirlah konsep ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Pembakuan dalam bidang gramatika telah dilakukan, yakini dengan terbitnya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia tahun 1988. Sayangnya, masih banyak pakar dan guru bahasa Indonesia yang masih merasa kurang pas dengan buku tersebut. Banyak masalah yang muncul dari buku tersebut untuk bisa dipersoalkan. Pengembangan, pemekaran, dan pembakuan kosakata memang tidak bisa berhenti pada satu titik. Perubahan kosakata dalam setiap bahasa hampir dapat dikatakan bisa terjadi sepanjang waktu. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vita. Baik, selanjutnya pengajaran bahasa. Sejak awal tahun 60, ada perdebatan yang cukup seru mengenai bahan atau materi pengajaran bahasa Indonesia, termasuk metodenya, yang harus diberikan di sekolah, terutama di sekolah dasar. Pihak yang satu menginginkan agar pengetahuan dan kemampuan lulusan satu jenjang pendidikan menjadi sama. Dalam pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia mempunyai dua muka. Pertama, sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan, dan kedua, sebagai mata-mata pelajaran yang harus dipelajari. Sebagai mata pelajaran, bahasa Indonesia termasuk mata pelajaran penting sama dengan pendidikan agama. Andaikan mata pelajaran lain yang sudah memenuhi syarat untuk bisa naik kelas, tetapi mata pelajaran bahasa Indonesia dapat 5 atau kurang, maka biasanya rapat meminta agar guru bahasa Indonesia mengatrol agar nilai itu lebih dari 5, misalnya menjadi 6. Kalau nilai 4 dikatrol menjadi 6, memang kurang bermasalah, tetapi kalau nilai 4 harus dikatrol menjadi 6 adalah sangat tidak mengenakan bagi guru bahasa Indonesia.
Dampak negatif dari ketentuan tidak boleh 5 atau kurang. Ini terjadi pada murid. Banyak murid yang mengetahui ketentuan itu, lalu menjadi malas belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lanjutannya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, maka bahasa Indonesia harus digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat resmi kenegaraan, termasuk sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Mengenai bahasa pengantar dalam pendidikan ini, ada satu kebijaksanaan yang memperbolehkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar ini adalah dengan satu tujuan, yaitu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lain. Bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia kebanyakan 1 atau 2 dialek, atau mungkin juga lebih. Lalu, satu di antara dialek-dialek yang banyak-banyak itu ada satu dialek yang dianggap dialek atau ragam standar, yang biasa digunakan untuk acara-acara resmi kedaerahan. Dewasa ini kebijaksanaan yang ditempuh adalah menggunakan dialek standar, bukan dialek yang dikuasai murid. Lain halnya dengan anak-anak yang dialeknya sudah sangat jauh berbeda dengan dialek standar itu. Mereka tetap tidak mengerti pelajaran yang diberikan dalam dialek standar itu. Dengan demikian, alasan yang digunakan sebagai landasan untuk menggunakan bahasa daerah sebagai landasan untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar itu tidak lagi mencapai sasarannya. Selanjutnya, Rahmani yang menjelaskannya. Baik, slide selanjutnya ada sikap dan kemampuan berbahasa Indonesia. Secara nasional, kedudukan bahasa Indonesia adalah pada tingkat pertama. Bahasa daerah adalah pada tingkat kedua. Dalam bahasa asing pada tingkat ketiga. Tetapi bagi sebagian besar orang Indonesia, dilihat dari segi emosional, keakraban, dan perolehan, bahasa daerah menduduki tingkat pertama, bahasa Indonesia menduduki tempat kedua, dan bahasa asing ada pada tingkat ketiga. Jadi, bahasa daerah mendapat perhatian pertama, berbahasa Indonesia yang kedua, dan berbahasa asing yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai akibat dari sikap itu, bahasa daerah yang memang dikuasai dan digunakan sejak kecil akan digunakannya sebaik mungkin. Bahasa daerah kalau perlu tanpa kesalahan sedikit pun. Lalu penguasaan bahasa Inggris yang baik menjanjikan kedudukan dan taraf sosial ekonomi yang jatuh lebih baik daripada hanya menguasai bahasa Indonesia. Banyak orang yang lebih mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa nasional Indonesia. Nah, penyebab ini pula penduduk produk dan usaha dagang yang dikemas dalam bahasa Indonesia menjadi kebanyakan bahasa luar atau bahasa Inggris. Lalu sementara itu, di pintu-pintu tertulis kata-kata in dan exit, bukannya masuk dan keluar. Di pintu angin tertulis pull dan push, bukan dorong dan tarik. Dan yang menarik, kaset pembersih sepatu di muka pintu bertulis welcome, bukan selamat datang. Lalu slide selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator.